Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, kita dapat berjumpa kembali di dalam anugerah Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati kemurahan, kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kita boleh ada di dalam keadaan yang sehat, keadaan yang kuat dan diberkati Tuhan. Nah, pagi hari ini mari kita menyediakan hati dan diri kita untuk kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih anugerah-Mu kami nikmati sampai pagi hari ini. Dan pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi saya bacakan. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu mengalami kesetiaan Tuhan. Sekali lagi, tema firman Tuhan yaitu mengalami kesetiaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, kadangkala banyak orang percaya yang menyalah artikan bagian firman Tuhan ini. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan berkata jika kita tidak setia, dia tetap setia. Sehingga banyak orang menyalahartikan. Ya. Banyak orang berkata, oh kalau gitu nggak apa-apa. Kita tidak setia nggak apa-apa. Kita kurang setia nggak apa-apa. Ini keliru. Ini adalah sebuah pemahaman yang salah. Sebuah pemahaman yang bertolak belakang dari kehendak Tuhan, dari rencana Tuhan, dari kemauan Tuhan di dalam hidup orang percaya. Karena Tuhan mau supaya kita orang percaya menjadi pribadi-pribadi yang setia. Sebagaimana Allah kita adalah pribadi yang setia, Bapa kita adalah pribadi yang setia, maka Dia juga ingin setiap kita anak-anaknya hidup di dalam kesetiaan. Nah, itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita rindu mengalami kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya percaya sekalian kita, tanpa terkecuali, kita rindu mengalami, kita rindu merasakan, kita rindu menikmati kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat mengalami kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita? Bagaimana caranya supaya kita dapat merasakan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita? Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini supaya kita memahami, supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita. Hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita menikmati kesetiaan Tuhan, mengalami kesetiaan Tuhan, merasakan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Hal yang pertama yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Sekali lagi, hal yang pertama kita harus fokus kepada Tuhan. Di dalam ayat yang ke-8, 2 Timotius
pasal 2 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan yaitu kita perlu fokus kepada Yesus. Fokus kepada Tuhan kita. Melalui firman Tuhan kita belajar, kita mengenal Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita harus fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah pribadi yang setia. Nah, karena Yesus adalah pribadi yang setia, maka kita harus fokus kepada Yesus. Kita harus memandang hanya kepada Yesus. Karena ketika kita fokus kepada Yesus, kita memandang kepada Yesus, mengarahkan hidup kita hanya kepada Yesus, maka kita akan melihat sebuah teladan kesetiaan di dalam kehidupan Yesus, sehingga teladan kesetiaan itu dapat kita aplikasikan, dapat kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, ketika kita meneladani, mengaplikasikan, mempraktekkan firman Tuhan, meneladani Yesus yang adalah pribadi yang setia, kita menjadi orang-orang yang setia di dalam Tuhan, maka kita akan menikmati kesetiaan Tuhan. Kita akan mengalami kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan jelas dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13 bagian B, di sana dikatakan dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal diri. Jadi Yesus itu akan tetap setia. Ya. Kita manusia kadang kala berubah setia. Karena keadaan, karena kondisi, karena situasi kita berubah setia. Tapi ingat, bukan karena kita berubah setia, kita tidak setia, kemudian Tuhan tetap setia. Ketika kita tidak setia, kita akan mengalami kesetiaan Tuhan. Tidak. Ini firman Tuhan sedang memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita adalah pribadi yang setia, dibandingkan dengan kita adalah manusia yang suka berubah setia. Tetapi kalau kita mau menikmati dan mengalami, merasakan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, mari kita mau fokus kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita mau arahkan pandangan iman kita hanya kepada Yesus. Belajar dari Yesus yang adalah pribadi yang setia. Maka kita akan belajar meneladani kesetiaan Tuhan itu. Kita meneladani kesetiaan Yesus itu, mengaplikasikan di dalam diri kita, mempraktekkan di dalam diri kita, sehingga kita akan menikmati kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita dapat menikmati dan merasakan, mengalami kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Hal yang kedua yaitu kita harus tunduk kepada kehendak Tuhan. Hal yang kedua adalah tunduk kepada kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Karena pemberitaan Injil itulah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ya. Rasul Paulus mengalami satu keadaan menderita. Karena apa? Karena Injil. Karena kehendak Tuhan. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan, untuk kita mengalami, merasakan, menikmati kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita, hal yang kedua yaitu kita harus tunduk kepada
kehendak Tuhan. Ya. Kadang-kala kehendak Tuhan bukan hal-hal yang mengenakan yang kita alami. Rasul Paulus mengalami satu keadaan menderita karena Injil. Dia mengalami satu keadaan terbelenggu karena Injil. Nah, itu kehendak Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, jangan ada di dalam kehidupan kita bahwa ketika kita iring Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, maka hal-hal yang baik saja, hal-hal yang sifatnya mengenakan daging kita saja yang kita akan alami sebagai bagian dari kehendak Tuhan. Keliru. Kita harus sadar bahwa kadangkala kita harus juga mengalami apa? Mengalami prosesnya Tuhan, mengalami kondisi-kondisi yang tidak kita sukai sebagai bagian dari kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, yang harus kita ikuti. Tunduk kepada kehendak Tuhan sekalipun itu tidak menyenangkan. Nah, dengan kita tunduk kepada kehendak Tuhan, sekalipun kehendak Tuhan itu membuat daging kita mengalami sakit, tapi ketika kita tunduk kepada kehendak Tuhan, maka kita akan mengalami kesetiaan Tuhan. Kita akan merasakan kesetiaan Tuhan. Kita akan menikmati kesetiaan Tuhan di tengah-tengah setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Itu sebabnya pagi hari ini sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, mari kita mau belajar dalam menjalani kehidupan ini. Di hari-hari yang sukar, di hari-hari yang sulit, di hari-hari yang penuh dengan ketidakpastian ini, hari-hari yang masih menjadi misteri di dalam hidup kita, hari-hari yang masih menjadi sebuah tanda tanya besar di dalam kita melangkah di sepanjang tahun ini. Mari, saya percaya kerinduan setiap kita rindu menikmati, mengalami, merasakan kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita sudah belajar lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu fokus kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dan hal yang kedua, kita perlu belajar tunduk kepada kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman ini boleh menjadi rema, menjadi berkat, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami. Firman ini boleh memberikan kami motivasi dan dorongan untuk kami terus melakukan apa yang menjadi bagian kami, sehingga kami dapat menikmati, merasakan, mengalami kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hidup pribadi kami, berkati rumah tangga kami, keluarga, usaha, pekerjaan, mata pencaharian kami diberkati oleh Engkau Tuhan. Teristimewa, berkati iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini, mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.